Ayo senyum yang full guru, banggalah dengan profesimu, menuntun siswamu dengan selalu untuk bermanfaat, dipercaya oleh, dipercaya tugas, diberani produk sesuai kebutuhan. Oke, goyang dulu. Atau peraturannya. Oke, menempatkan atau melakukan sesuatu sesuai dengan peraturannya. Mohon ada yang memberikan tanggapan yang lain. Apa yang dimaksud dengan disiplin, Bu Sari? Kodrat alamlah kuncinya, dipekerti dan akhlak mulia. Siswa merdeka, merdeka dalam selalu bercipta. Libatkan rasa karsa dan berkarya. Kearifan lokal sosial budaya negara Indonesia. Filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosung Tulodo Matyo Mangun Karso. Tuturi Handayani terapkan, ukir budi pekerti. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat datang di acara diseminasi. Insya Allah acaranya bermanfaat buat kita semua. Sudah tidak Pak? Ayo. Sudah Pak? Coba dicoba dulu Pak. Halo, cek 1 dicoba. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 6 Suaimah MPD di sekolah kita yang tercinta SMP Negeri 2 Kota Madiun pada hari ini Senin 14 November 2020. Sholawat serta salam hendaknya senantiasa tercurahkan kepada uswatul hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankan saya Ratna Yuliana Maria selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Acara yang kedua, doa. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, tanya jawab. Acara yang keempat adalah acara inti. Acara yang kelima, tanya jawab. Kemudian kesimpulan dan penutup. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak kami Muntohari. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sekalian, mari kita awali kegiatan diseminasi yang dalam suasana cukup baik, mendung, sejuk, warm. Alhamdulillah, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sebagai ilmu yang bermanfaat baik untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita, maupun untuk bangsa dan negara kita. Liniatun salihatin wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il huquqil wajibati alaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana asatidana wa masyayikhana wa liman ahsana ilaina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 2 Kota Madiun. Kepada yang terhormat Bapak Suyangun SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Sulaimah selaku narasumber yang saya hormati, dan Bapak Ibu tenaga kependidikan yang saya hormati, marilah kita panjatkan kembali syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkah yang dilimpahkan kepada kita bersama. Khususnya pada kesempatan ini, pada siang ini kita bisa terkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif dari kurikulum Merdeka yang akan dilaksanakan oleh satu-satunya guru penggerak kita atau guru penggerak yang ada di SMP Negeri 2 Madiun ini, Bapak Ibu. Oh ya, habis ini nanti ada banyak, akan semoga menyusul Bapak Ibu yang lain nanti menjadi guru penggerak, karena beliau-beliau itulah nanti yang akan menjadi pioner kita, akan menjadi ujung tombak kita untuk menuju ke pendidikan yang diharapkan sekarang ini. Kemudian juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan sahabatnya di hari yaumul kiamat.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kepedulian kita bersama untuk mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu, karena kegiatan ini membutuhkan dukungan kita semuanya, partisipasi kita semuanya. Walaupun pesertanya satu dalam guru penggerak, tetapi ini menjadi apa, Bapak Ibu, yang ada di SMP Negeri 2 Madiun yang mewakili kita saat ini beliau Bu Suaimah ini, Bapak Ibu, sehingga apapun hal-hal yang perlu disampaikan, didiseminasikan kepada kita semuanya, ini sangat perlu sekali agar kita tidak ketinggalan, Bapak Ibu, dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di pendidikan ini, Bapak Ibu. Untuk itulah maka kami sampaikan terima kasih dan mohon maklum kalau mengganggu kegiatan kita, termasuk juga kita hari ini mengurangi jamnya anak-anak, Bapak Ibu, agar kegiatan ini bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya dan bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya pula. Namun juga mohon maaf, Bapak Ibu, karena hari ini bersamaan dengan anak-anak yang LDK, jadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang mohon maaf terpaksa tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena ada di hotel untuk LDK bersama anak-anak. Di antaranya Pak Aan, kemudian Pak Iwan, Pak Jupri, Bu Eri, Bapak Ibu, Bu Monik, sedangkan yang lain tadi memang kami minta untuk ke sekolah, Bapak Ibu. Jadi yang di sana cukup yang memang berkepentingan mulai pukul 13.30 ini memang kami tarik ke sekolah semuanya untuk mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu. Karena sekali lagi ini nanti akan membawa dampak yang besar baik kepada pribadi Bapak Ibu juga kepada sekolah kita, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak ketinggalan dengan berbagai informasi pendidikan yang harus kita lakukan sekarang ini. Ya. Bahkan mungkin sampai saat ini Mas Menteri sudah meluncurkan berbagai program-program pendidikan, Bapak Ibu, bahkan kita kadang-kadang belum sempat mengikuti, sudah keluar lagi begitu. Semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini nanti bisa menyambungkan informasi-informasi yang baru yang kita belum sempat untuk mendapatkan secara langsung sendiri. Ini Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas dukungan perhatian daripada Bapak Ibu semuanya. Semoga ini nanti memberikan manfaat kepada semua warga SMP Negeri 2 Madiun, khususnya kepada anak-anak kita yang belajar di sekolah ini, Bapak Ibu. Mungkin demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu, tibalah kita pada acara inti pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Suaimah. Kepada Ibu Suaimah kami persilahkan. Mohon izin berdiri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum saya mulai, saya persilakan pada Rotulen untuk duduk di depan bergabung bersama kami biar bisa dibahas di sini. Kalau di situ, untuk Rotulen kami persilakan duduk di depan bergabung bersama kita supaya bisa lebih maksimal. Yang pertama, perkenankan saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala SMP Negeri 2 Madiun, Bapak Suyatmun, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi sebagai tugas dari aksi nyata guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2022.
Tak lupa saya juga memberikan ucapan selamat datang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang penuh semangat untuk belajar bersama kami, mendengarkan dan mempelajari informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa informasi yang datang sering kali berubah-ubah dan kita harus segera mendapatkan informasi itu untuk bisa disampaikan dan dipraktekkan kepada siswa-siswi kita. Yang kedua, alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala nikmat yang sudah kita terima, atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih mempunyai semangat yang luar biasa untuk mempelajari, mengikuti perubahan pembelajaran dan pengajaran untuk anak-anak Indonesia, mencetak generasi masa depan yang berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Salawat serta salam hendaknya senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, sang uswah yang telah menghijrahkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yang penuh dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, untuk memberikan semangat kepada kita semua, kita yel bersama dulu ya. SMP Negeri 2 Madiun, SMP Pertahanan 2, SPPU nomor 1 prestasi. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat kita semua. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, budaya positif adalah salah satu mata pelajaran yang harus kami pelajari di guru penggerak. Memang banyak sekali yang harus diselesaikan modul-modulnya, begitu juga dengan yang ada di komunitas penggerak. Kita sudah punya komunitas penggerak dan kita mempelajarinya satu persatu, dan kita semua sudah tahu ada banyak sekali yang harus kita kuasai di sana. Salah satunya adalah budaya positif, dan alhamdulillah kita semua punya kesempatan untuk mempelajarinya bersama-sama pada siang hari ini. Tidak usah diperkenalkan karena kita semua sudah saling mengenal, namun saya ingin memberitahukan kepada ibu bapak semua bahwa pengajar praktek kami adalah Bapak Wahyudi SPD dan fasilitator kami adalah Ibu Eka Zeti Kurniawati STH IMSI. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba mengingat sejenak apa yang sudah diwasiatkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Oh, bukan Dewantara tapi Dewantoro ya Pak ya. Bapak Ki Hajar Dewantoro yang telah menyampaikan kepada kita bahwa tugas seorang guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi murid itu bukan apa-apa bagi kita, bukan siapa lagi buat kita, tapi mereka adalah tanggung jawab kita, dan tugas utama kita adalah menuntun mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Baik ibu bapak sekalian yang saya hormati, untuk memulai presentasi pada hari ini, saya ingin ibu bapak semua membuka HP-nya dan kita akan mengerjakan refleksi melalui kuisis ya. Saya persilakan kepada ibu bapak semua, silakan handphonenya dikeluarkan dan silakan membuka kuisis. Kita sudah sering melakukannya, dan nanti kunci yang harus dimasukkan atau kode yang harus dimasukkan adalah ini. Tidak ada banyak pertanyaan, pertanyaannya hanya ada 10, namun pertanyaan akan ditampilkan dalam 10 detik ya. Ada 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh ibu bapak sekalian, dan pertanyaannya hanya ditampilkan dalam 10 detik. Baik, sudah terbuka kuisisnya semua? Belum. Monggo ibu bapak silakan dibuka dulu. Linknya kuisis. Kita buka.
dikirimkan ke SMP 2. Monggo Ibu Bapak silakan dibuka di sana. Baik. Kodenya 480230. Iya Bapak. Ini mohon bantuan. 480230. Baik, itu Ibu Bapak ya, kodenya sudah terlihat. Oke, sudah masuk semua? Saya mulai kuisnya mulai dari sekarang, silakan. Baik, dipersilahkan Ibu Bapak. Mari kita berefleksi sejenak saja, mengingat kembali tujuan kita berada di sekolah ini apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita, sehingga apakah yang kita lakukan sudah maksimal, sudah benar, sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan atau belum. Dengan merefleksi sedikit, kita akan mengetahui kemampuan kita untuk menguasai budaya positif. Ibu Rizky Alfi cepat sekali, luar biasa. Saya persilahkan. Pertanyaan tidak banyak, hanya menjawab 10 saja dan jawaban benar, salah, dan setuju, tidak setuju. Hanya ada 2 choice yang diberikan di sana. Pak Anggung sudah sampai nomor 7. Terima kasih Pak. Monggo dilanjutkan yang lainnya supaya bisa cepat selesai. Ada 10 pertanyaan yang harus dijawab untuk merefleksi pembelajaran kita tentang budaya positif. Ibu Rizky Alfi sudah selesai. Ibu Maria menyusul di tempat yang kedua. Monggo, kurang 1 lagi. Bapak Agusio sudah hampir selesai. Bapak Agung, Ibu Fitri juga sudah hampir selesai. Oke. Baik, Ibu Dwi Martini sudah selesai atau belum? Monggo Ibu. Bapak Etik Supriyadi mulai naik ini. Monggo Pak, dipersilakan untuk menyelesaikan 10 pertanyaan supaya cepat selesai. Bapak Theo, terima kasih sudah menyelesaikan. Bapak Surya juga sudah mulai selesai. Ibu Wahyu Ningsih sudah selesai juga. Terima kasih Bu Wahyu.
silakan. Iya baru ketemu ya Bu. Iya nggak apa-apa Ibu. Hanya ada 10 pertanyaan Ibu dan kita hanya memilih betul dan salah, kemudian setuju dan tidak setuju. Baik Ibu, kita akan menghitung 10 mundur ya. Tanda akan selesainya kuisis kita. 10 5 4 3 2 1. Baik, terima kasih Ibu Bapak semua, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita semua yang sudah berusaha untuk mau merefleksi diri kita sendiri sejenak, mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita lakukan di sekolah sebagai seorang guru. Baik Ibu Bapak Guru yang saya hormati, selanjutnya kita masuk ke materi kita. Yang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus dikondisikan oleh seorang pendidik kita Ibu Bapak ya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dan tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran seharusnya kita bisa mewujudkan suatu lingkungan yang aman dan nyaman, memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Apakah hal yang seperti itu sudah kita lakukan Ibu Bapak? Mari sekali lagi kita merefleksi diri kita. Apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita adalah merupakan kewajiban kita. Dan kita semua harus merasa amat sangat berharga karena tugas sebagai pendidik ini tidak hanya harus menguasai kemampuan akademik, tetapi kemampuan yang dikuasai adalah kemampuan manajerial, kemampuan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman untuk anak-anak, kemampuan untuk mengasihi, kemampuan untuk bersosial dan sebagainya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Satu lagi yang sangat luar biasa buat kita sebagai seorang bapak ibu guru, ketika kita sudah berhasil menanamkan budi pekerti yang luhur, sehingga kita semua disebut sebagai pencetak generasi dan budayaan di masa yang akan datang. Luar biasa Bapak Ibu Guru, jika kita tidak bangga pada profesi kita, pasti kita tidak akan melakukan maksimal yang kita bisa. Untuk melakukan budaya positif di sekolah ada 6 pembahasan utama. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke materi yang pertama Ibu Bapak yang saya hormati, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kalau kita bilang disiplin, kalau menurut Pak Agung, apa Pak Agung? Kalau disiplin itu menurut Pak Agung apa Pak? Mau nggak Pak? Menurut saya disiplin itu berbuat atau bertindak sesuai pada tempatnya atau porsinya, begitu, menempatkan sesuatu perbuatan pada posisinya atau peraturannya. Oke, menempatkan atau melakukan sesuatu sesuai dengan peraturannya. Mohon ada yang memberikan tanggapan yang lain, apa yang dimaksud dengan disiplin, Bu Sari atau Bu Elmi, silakan. Bu Sari saja, silakan. Kalau disiplin itu menurut Bu Sari apa? Monggo. Disiplin itu apakah harus ada Pak Polisi, harus ada apa yang kita lakukan kalau kita harus disiplin, itu apa ya? Coba. Disiplin menurut saya makan tepat waktu, melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang kita buat sendiri. Oke, melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang kita buat sendiri. Mungkin dari belakang ada yang mau menyampaikan satu lagi.
Monggo, disiplin Bu Hani, silakan. Terima kasih. Disiplin menurut saya sebetulnya sesuatu yang tanpa kita harus disuruh. Kalau itu merupakan kewajiban kita untuk kita melaksanakan dengan baik. Sebagai contoh misalnya kita masuk kerja harusnya sebelum jam 7 kita harus sudah hadir. Kita ya tanpa menunggu diingatkan kita sudah hadir tepat pada waktunya, kecuali karena ada faktor-faktor tertentu. Kemudian juga di dalam kita melaksanakan tanggung jawab kita di kelas misalnya tanpa harus disuruh, kita juga sudah tahu dengan kewajiban kita. Dengan demikian kalau kita berdisiplin tentu insya Allah kita juga akan bisa melaksanakan dengan baik tanpa harus dijemput atau tanpa harus ditunggu misalnya itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang luar biasa. Baik, pemahaman kita tentang disiplin memang kalau kita yang ada di budaya kita, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ketika kita berada di lalu lintas, kita ada lampu merah, pasti kita berhenti, iya Banda? Nah, kita berhenti itu karena ada peraturan kalau lampunya merah kita harus berhenti. Sebetulnya jika kita mau disiplin, kita tidak harus pakai lampu merah Ibu Bapak, karena disiplin itu adalah yang menurut Ki Hajar Dewantara, Diana Townsend, Socrates dan Plato. Pak Plato itu juga filsuf pendidikan. Mereka semua bersepakat bahwa arti kata disiplin itu bukan melakukan sesuatu karena peraturan, bukan. Tapi arti kata disiplin adalah belajar. Belajar untuk mengontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Ketika kita berada di lampu merah, kita berhenti karena ada peraturannya, bukan karena kita ingin selamat. No, bukan. Itu bukan disiplin. Itu takut pada peraturan. Tetapi ketika kita sadar tujuan mulia kita adalah keselamatan kita dan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita, pengguna lalu lintas, kita sadar bahwa kita berhenti karena faktor intrinsik yang kita punya, bukan karena peraturannya. Jadi, apa hubungannya dengan pendidikan? Tugas pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Baik, kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Kalau di kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan universal yang diangkat adalah profil pelajar Pancasila. Monggo kita ucapkan sama-sama profil pelajar Pancasila. Ada 6. Monggo, yang pertama apa Ibu Bapak? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Oke, dan yang terakhir adalah mandiri. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang akan diusung oleh kurikulum Merdeka. Dan siapa yang harus melaksanakannya? Kita semua, Ibu Bapak. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ada 3 statement yang ada di sini. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari angka 1, 2, 3, menurut Ibu Bapak yang paling sempurna untuk dilaksanakan yang mana? Apakah kita melakukan motivasi itu karena takut akan hukuman? Atau yang nomor 3 ya, yang nomor 3. Jadi kita harus menyadari bahwa kita menghargai diri
kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kita percaya bahwa tujuan kita berlalu lintas dengan aman adalah untuk keselamatan kita dan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita meyakini itu keyakinan kita untuk selamat, itu tujuan mulianya. Tujuan mulianya adalah selamat. Jadi kita mempunyai motivasi intrinsik untuk dengan sadar, tanpa disuruh, seperti yang disampaikan oleh Bu Ardi tadi ya, tanpa diawasi, tanpa diperintah, kita melakukan hal-hal yang benar untuk mencapai tujuan mulia. Baik, ini ada 3 macam ya, hukuman dan penghargaan. Yang pertama adalah hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Tiga-tiganya ada positif dan negatifnya. Tetapi untuk memberikan hukuman kepada anak-anak, kita juga harus berhati-hati karena tidak bisa semena-mena kita memberikannya. Hukuman bersifat satu arah dari saya kepada anak-anak, dan itu bukan hal yang mendidik, itu tidak disarankan. Kemudian konsekuensi agak lebih bagus daripada hukuman, tetapi masih ada nilai kurangnya. Dan yang terbaik adalah restitusi. Karena dengan restitusi itu merupakan pilihan siswa yang bersalah, yang melanggar peraturan, itu mereka mempunyai pilihan untuk menjadi lebih baik atau untuk membalas perbuatan salah yang dia lakukan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika anak melakukan kesalahan dan kita langsung klaim, kamu salah, kamu begini. Nah, itu akan terpatri di otaknya bahwa dia adalah anak yang salah. Tetapi ketika kita melakukan restitusi dengan banyak-banyak bicara, memberikan pertanyaan kepada dia, menyadarkan kepada dia apa kesalahannya, kemudian menguatkan bahwa sebetulnya dia punya kemampuan ini dan itu untuk bisa menyadari kesalahan itu. Ketika dia sudah sampai pada kesimpulan bahwa dia melakukan kesalahan dan harus memperbaiki, itulah yang menjadi menguatkan murid menjadi memori dalam jangka waktu yang panjang. Insya Allah mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian untuk korban yang sudah dikenai pelanggaran oleh siswa, pasti dia akan mendapatkan gantinya, karena anak itu harus membalas. Jadi dia harus melakukan tindakan untuk meminta maaf atau berbuat apa atas kesalahannya. Kemudian setelah itu murid mendapatkan penguatan. Oh iya, aku sudah melakukan sesuatu yang salah, berarti aku harus melakukan yang seperti ini. Karena kalau aku melakukan yang seperti ini, pasti mereka tidak akan marah, pasti mereka tidak akan merasa tersinggung dan sebagainya. Itu akan terpatri karena kita menggiring anak untuk menjawab dan menyimpulkan itu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Dan yang paling bagus adalah masalah terpecahkan. Baik, kita sudah bicara restitusi. Sebetulnya restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid yang sudah salah harus kita berikan proses untuk memperbaiki. Nah, prosesnya ada panjang, ibu kita mempelajari itu nanti ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau sudah ada yang salah, jangan dibully, jangan disingkirkan, jangan disendirikan, dibuang, apalagi no. Tetapi yang salah itu diberikan kesempatan lagi dan kita harus menempuh lagi supaya dia bisa kembali kepada lingkungannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ditanya, kamu itu kepinginnya jadi orang seperti apa? Atau mau salah terus? Atau mau membenahi diri? Atau mau apa? Coba kamu tentukan kepinginnya kamu jadi apa. Nah, yang seperti itu adalah salah satu proses dari restitusi. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tentu saja jika mereka melakukan kesalahan, pasti ada orang-orang yang merasa dirugikan atau merasa tersakiti. Ibu bapak, saya mencoba untuk melakukan satu restitusi kepada salah satu siswa saya di kelas saya, yaitu Gufon. Saya ingin berbagi pengalaman kepada panjenengan semua. Video ini ada sekitar. Halo Gufon, apa kabar? Baik nih. Sudah makan pagi belum? Sudah nih. Sudah. Tahu nggak kenapa dipanggil sama Mizu ke sini?
Saya merasa karena kasus kemarin. Kasus kemarin? Ada apa kasus kemarin? Saya meminta uang Aprilindo. Kamu minta uang Aprilindo? Coba kamu ceritakan kepada Yesu kejadiannya bagaimana. Itu berat kedua, uang saya habis dan siangnya panas, saya haus nih. Terus saya Aprilindo, saya minta uang 2.000 untuk membeli minuman, tapi Aprilindo punyanya 5.000. Ini saya pakai semua misalnya. Ya, Aprilindo memberinya dengan baik-baik atau kamu rebut atau gimana? Saya rebut. Oh, direbut uang 5.000 kamu tadi ya. Haus ya. Iya, memang itu juga gitu. Kalau pas lagi haus, pengennya ya cepat minum. Kalau lapar ya pengennya cepat makan. Nggak nyaman, iya nggak? Tapi gimana ya? Kok kamu minta uang ke Aprilindo? Jadi kalau menurut kamu perbuatanmu itu baik apa enggak? Buruk nih. Buruk. Kamu tahu profil pelajar Pancasila enggak? Tahu. Tahu ya. Kalau menurut kamu tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mana? Mandiri, Miss. Mandiri. Coba jelaskan. Karena saya tidak menggunakan uang saya selayaknya, tapi saya bergantung pada orang lain, Miss. Selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan? Pembelajaran apa yang kamu dapatkan dari kasus ini? Saya harus mandiri, menggunakan uang sendiri, mengatur kebutuhan saya sendiri, dan tidak mengganggu teman yang lain dengan meminta uang maupun memaksa. Bagus, kamu itu cerdas loh. Seharusnya kamu bisa menerapkan profil Pancasila dengan baik. Besok bangga punya. Terus habis ini apa yang kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kembali kepada Aprilindo, Miss, dan mengembalikan uangnya. Berapa uangnya saya? 5.000. 5.000. Uangnya dari mana? Uang jajan saya, Miss. Tapi kamu nanti malah teman yang lain apa enggak? Tidak, Miss. Hebat. Kamu sudah mau mengakui kesalahanmu, kamu pinter, nak. Dan yang kedua, besok mohon pada kamu untuk selalu bisa menjaga kekeluargaan Mas ya. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan. Kamu boleh kembali lagi ke kelas. Baik ibu-ibu, kalau lihat kupon ini rasanya ketemunya. Ada yang ngajar di kelas 7H ya, ada Bu Muslimah, ada Bu Fiska ya. Kemudian saya ini juga ngajar kupon. Aduh, kupon ini sampai hari ini kasusnya ada banyak. Pak Dimas juga bukunya hampir penuh gara-gara kupon. Kasus yang kali ini adalah dia malak temannya ya. Kemudian temannya sampai nggak punya uang untuk membeli makan siang. Jam belajar kita di sekolah memang sampai sore, jadi itu sangat merugikan. Karenanya saya mencoba untuk berusaha berkomunikasi yang baik dengan kupon. Baik ibu bapak sekalian, sekarang waktunya kita untuk melakukan sesuatu ya. Kita akan menyanyi bersama-sama ibu bapak. Mohon disiapkan Bu Ratna. Baik, sambil saya menyiapkan liriknya Jengis. Bapak Ibu bersama yang aku anak sehat, tubuhku kuat. Bisa nggih? Nanti kita menggunakan lirik ini, aku anak sehat, tapi kata-katanya diganti, liriknya diganti, dan liriknya sudah dipersiapkan oleh Ibu Sulaiman. Ini di liriknya, aku guru hebat, kurikulum ku merdeka, diagnostik untuk pengelompokan. Ya, seperti inilah. Kurang besar, mungkin bisa dibantu satu orang. Oke, ada yang sugesti, kami
Guru hebat kelihatan yang di belakang Bapak Ibu. Besar tadi. Aku udah. Ya. Contohin dulu. Aku guru hebat, kurikulumku merdeka, diagnostik untuk pengelompokan, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi modal sesuai kebutuhan. Posisi kontrolku sebagai manajer, keyakinan kelas aku tegakkan. Jika ada masalah, segitiga restitusi supaya muridku selalu percaya diri. Ayo guru. Aku guru hebat, kurikulumku merdeka, diagnostik untuk pengelompokan, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk sesuai kebutuhan. Visi yang jelas, baca yang rinci, bahagia dalam setiap hari. Bila ada masalah, aku tak akan resah. Komunitas bergerak, selalu siap sedia. Kita coba pakai musik ya, Ibu Bapak. Ya, boleh berdiri sambil joget juga boleh. Coba Bapak Ibu kita berdiri dulu supaya bapak-bapaknya Aku guru hebat, kurikulumku merdeka, diagnostik untuk pengelompokan, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk sesuai kebutuhan. Posisi kontrolku sebagai manajer, keyakinan kelas aku tegakkan. Jika ada masalah, segitiga restitusi supaya muridku selalu percaya diri. Aku guru hebat, kurikulumku merdeka, diagnostik untuk pengelompokan, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk sesuai kebutuhan. Oke, goyang dulu. Merdeka, pengelompokan, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk sesuai kebutuhan. Visi yang jelas, baca yang rinci, bahagia kelas setiap hari. Bila ada masalah, aku tak akan resah. Komunitas bergerak, selalu siap sedia. Terima kasih Bu Jati. Baik, diferensiasi susah yang mau diferensiasi ya. Sama dengan diseminasi ya. Ada desiminasi, ada macam-macam ya. Baik Ibu Bapak sekalian, kita mau tangan yang luar biasa buat kita semua yang masih semangat untuk memberikan servis yang luar biasa kepada anak-anak kita. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya, karena saya lihat di kelas sudah punya nama kelas masing-masing yang mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Seperti yang ada di kelas 7H ya. Di kelas 7H kebetulan kami menggunakan kata-kata, tidak menggunakan kalimat. Namun keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Baik, saya mau bertanya sedikit. Pak Agung, kalau disuruh-suruh, Pak Agung harus datang jam 7. Kalau nggak datang jam 7 nanti nggak dapat tunjangan gitu. Pasti Pak Agung segera datang, iya Pak. Tapi kalau keyakinan itu di sekolah, Pak Agung, aku harus datang. Pak
lagi karena aku kepengen ketemu sama anak-anakku, kepengen ketemu sama murid-muridku, kepengen tahu iya mereka happy apa enggak, diantar dengan orang tuanya apa enggak, karena aku punya tujuan sendiri. Nah, pasti Pak Agung merasa lebih nyaman melakukan yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama kan karena dapat tunjangan, ya lebih nyaman itu ya. Iya, karena belum ada kesadarannya. Dia motivasinya adalah motivasinya adalah motivasi ekstrinsik, adalah uang. Tetapi ketika Pak Agung punya harapan, aku pengen lebih mengenal anakku, aku pengen ketemu anakku pada pagi hari. Kalau gitu aku harus datang pagi. Kayaknya ideal ya yang kedua deh Pak. Anu ya Pak, tunggu sertifikasi ya Pak. Iya. PPP-nya nggak belum keluar. Baik, di kelas 7H kita punya Hilarius sepeda. Hilarius yang artinya hal itu happy, kita berharap siswa kita happy ketika belajar. Intelijen, kita meminta anak-anak untuk mau mendahulukan intelijennya sebelum melakukan sesuatu. Kemudian lagi unsur yang kita inginkan, ambisius adalah hal-hal yang kita harus laksanakan supaya kita mencapai tujuan dan target pembelajaran yang maksimal. Kemudian ada responsible, bertanggung jawab, integrated, kita harus bersatu dan menyatukan semua kegiatan kita bersama teman-teman kita di sekolah. Sama dengan ambisius ada optimistik, lebih ke arah yang positif. Kemudian unbelievable, kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa tetapi masih dalam arah yang baik dan benar dan menunjukkan ke arah sukses. Itulah yang diharapkan. Untuk membuat keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal dan tidak terlalu banyak. Kemudian dapat diterapkan dan dibuat atau disepakati dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas atau sekolah. Jadi ketika kita menyuruh siswa kita, ayo kelas harus dibersihkan, pasti dengan capek, iya kan enggak? Tetapi kalau kita di awal tahun itu sudah mensepakati dengan anak-anak, yuk kita bikin kesepakatan bersama-sama yang harus kita sepakati bersama-sama, yang menjadi keyakinan kelas kita dan kita laksanakan bersama-sama, pasti anak-anak mempunyai motivasi intrinsik untuk melaksanakannya. Jadi motivasinya bukan uang seperti yang tadi dipilih oleh Pak Agung, tidak, atau motivasi ekstrinsik, tetapi motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri. Baik Ibu Bapak, sampai di sini sudah capek Ibu? Sudah capek atau belum? Lanjut ya. Ya, ada 3 lagi yang harus kita bahas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Adakah tahu kebutuhan dasar manusia? Yang kayak tadi Pak Agung bilang, wah duit itu yang utama ya. Kebutuhan dasar manusia. Monggo, ada yang tahu? Kita hidup sudah lama loh, masa kita makan, minum, oke. Sandang, pangan, papan, betul. Ada lagi Bu Bapak? Kawin. Iya. Menikah, reproduksi kalau bahasanya guru IPA ya. Itu memang kebutuhan hidup kita. Tidak salah Bapak ya, reproduksi. Bagus. Kemudian ada lagi Bu Bapak? Baik, kita bahas bersama ya. Yang pertama adalah survival atau survive. Yang tadi disebutkan satu persatu, itu adalah kebutuhan bertahan hidup fisiologis seperti misalnya sandang, pangan, papan, bernapas, dan bereproduksi. Kemudian yang kedua adalah yang sehubungan dengan psikologi, yaitu kasih sayang dan diterima. Seperti kita di SMP Negeri 2 Madiun, antara satu dengan yang lain sangat mengasihi dan sangat menyayangi dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan teman-temannya. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan dan kemampuan. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan kemampuan yang saya miliki. Dan selanjutnya yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi dia boleh memilih. Setiap orang pasti kepengennya, aku pengen sukses atau aku pengen tidak sukses, aku pengen happy, aku apa atau aku ingin tidak happy. Semuanya adalah pilihan hidupnya. Sebetulnya seperti yang kita laksanakan setiap saat, aku enaknya mandi apa enggak ya pagi ini? Nah ya itu, ke sekolah nggak mandi ya jadinya aduh asik. Kemudian yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Pasti ketika kita merasa senang
keyakinan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, sekarang kita bicara tentang dunia berkualitas. Apakah dunia berkualitas itu? Apakah dunia yang kaya raya, punya istana banyak, terus punya mobil mewah, atau apa? Dunia berkualitas itu seperti apa? Mungkin ada yang mau membantu saya menggambarkan sesuatu? Monggo, silakan. Ada ibu bapak? Dunia berkualitas. Kalau mobilnya Alphard itu kualitasnya bagus ya. Seperti itu Pak Hamid Tohari, monggo silakan. Terima kasih Pak. Dunia berkualitas itu satu, kita hidup itu nyaman. Dua, tidak ada pertengkaran. Ketiga, semua kebutuhan terpenuhi. Cocok Pak. Keempat, rasa aman. Rasa aman, oke. Itu dulu. Oke. Iya, dunia berkualitas ada 4, rasa aman, kemudian nyaman, kemudian tidak apa lagi Pak? Tidak bertengkar ya. Dan yang satu lagi adalah terpenuhi semua kebutuhan kita. Ada lagi yang mau menambahkan Ibu Bapak? Pertanyaan saya, siapa yang menentukan dunia berkualitas itu? Diri kita sendiri ya. Yang menentukan dunia berkualitas adalah diri kita sendiri. Jadi sifat dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Tidak kualitasnya dia sama kualitas saya mungkin beda ya. Saya kepengennya kualitas Alphard, dia mungkin kualitasnya yang lain dan sebagainya ya. Sesuatu terbaik milik kita, apakah selalu materi? No. Kenyamanan, rasa happy. Aku maunya begini, aku nyamannya begini. Inilah yang akan aku raih secara maksimal. Kemudian membuat hidup kita semakin bermakna. Yang menentukan siapa Ibu Bapak kembali ke diri kita sendiri. Disinilah peran kita sebagai seorang guru harus bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak kita sehingga mereka menjadi murid yang berdaya, mampu melakukan apapun juga. Kemudian yang kedua, mereka adalah murid merdeka, tidak terikat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka melakukan hal-hal positif karena motivasi intrinsik yang mereka miliki. Dan yang ketiga, mereka menjadi individu yang positif karena mereka sudah memahami nilai-nilai kebajikan yang bagus yang harus dilaksanakan, bukan melakukan hal-hal pelanggaran yang menjadi kesenangan buat mereka. Yang kelima adalah posisi kontrol. Posisi kontrol adalah ketika siswa kita melakukan kesalahan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, seorang guru harus bisa menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat. Ada 5 posisi kontrol yang kita simpulkan dari pembelajaran. Yang pertama adalah menghukum. Nah ini kayaknya yang sering-sering melakukan ini adalah saya ya. Siswa kalau nggak mengerjakan tugas, saya beri hukuman, kadang-kadang seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini kalau saya nggak banget, biasanya gini, kamu gimana sih kok melakukan hal itu? Kamu nggak kasihan kok sama Bu Guru? Bu Guru sudah kayak gini loh, sudah ngajarin kamu kayak ini, kok kamu nggak bisa sih? Nah, jadi muridnya merasa bersalah. Aduh, kok aku membuat Bu Guru kecewa? Nah, mungkin yang dirasakan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman dan pemantau. Nah ini pemantau ini kayaknya Mizu juga bagian di sini pemantau. Kalau ada anak-anak yang bajunya belum masuk, berarti masukkan sekarang. Nah itu posisi pemantau. Dia selalu melakukan sesuatu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Dan posisi yang terakhir yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah posisi ini menempati kedudukan yang paling bagus karena ketika anak melakukan kesalahan, sebagai manajer yang dilakukan adalah mengajukan banyak pertanyaan. Seperti video yang tadi sudah kita lihat ya. Kamu ngapain? Tahu nggak dipanggil ke sini kenapa? Tapi kenapa kamu dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, konfirmasi keyakinan ya. Konfirmasi keyakinan itu kita kasih tahu. Tahu nggak profil Pancasila, profil belajar Pancasila yang tadi sudah ada di video. Nah itu kemudian memberi peluang memperbaiki kesalahan dan
bagian itu. Yang kelima adalah mengevaluasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu melakukan ini, nanti kamu jadinya lebih baik seperti ini loh. Jadi nggak usah disalah-salahkan anak itu. Dan yang keenam adalah murid sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dia melakukan kegiatan positif, melakukan semuanya dari motivasi intrinsik, dan dia bisa menciptakan dunia berkualitas milik dia sendiri, dan dia mampu meraihnya sendiri. Itulah murid yang merdeka. Nah, langkah-langkah itu bisa kita lakukan melalui segitiga restitusi. Ini tadi ya, ada 3 langkah restitusi yang kita laksanakan jika kita menghadapi siswa yang bersalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kamu anakku loh ya, sini, ayo nak, kita bicara dulu. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahu nggak kamu dipanggil Mizu ke sini ngapain? Dia toh, oh iya, kamu ambil duitnya temanmu. Iya, kamu minta baik-baik atau rebut atau gimana? Ya, direbut Miss gitu. Tadinya mau dikasih 2.000 tapi 5.000 yang beli habis semua. Ya habisin semua. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahu profil Pancasila enggak? Nah, ini keyakinannya ditanamkan lagi di situ. Tapi semuanya disampaikan dalam bentuk pertanyaan supaya anak itu juga, kalau mau tahu profil Pancasila keberapa kamu nggak mau gini. Rame nanti jadinya. Siswa akhirnya jadi ciut sih. Nah, habis dia nanti. Kemudian yang dilakukan ketika kita melakukan segitiga restitusi, ketika guru menghadapi siswa-siswanya yang bermasalah, itu adalah merubah dari anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Tindakan yang salah menjadi tindakan yang benar, dan mewujudkanlah kembali atau menimbulkan kembali keyakinan apa yang sudah dimiliki bersama-sama. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, sampai saya di kesimpulan saya, yaitu budaya positif wajib diciptakan di lingkungan sekolah, dan guru adalah yang harus melaksanakannya. Kemudian semua kegiatan di sekolah harus berpihak pada murid sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Gurulah yang punya tanggung jawab untuk menuntunnya. Motivasi intrinsik harus ditumbuhkan untuk kenyamanan dan keselamatan anak-anak kita. Yang menentukan lagi-lagi adalah guru. Profil pelajar Pancasila adalah nilai kebajikan dalam kurikulum merdeka. Pelaksana kurikulum merdeka adalah Bapak dan Ibu guru. Guru terbaik adalah yang berperan sebagai manajer. Mari kita menjadi Superman, Wonder Woman dan sebagainya. Tepuk tangan buat kita semua, guru-guru hebat SMP Negeri 2 Madiun. Kita lihat bersama Ibu Bapak, SMP Negeri 2 Madiun, SMP Pertahanan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan diskriminasi pada hari ini. Budaya positif, saya Zulma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Sulaima atas semua materi yang telah disampaikan, bahwa budaya positif wajib di lingkungan sekolah dan semua kegiatan sekolah hendaknya berpihak pada murid. Baik, Bapak Ibu sekalian, tibalah kita pada acara tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Sulaima, kami memberikan kesempatan. Kami awali dengan 2 pertanyaan pertama. Silahkan. Baik, kepada saya Bu Sulaima. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Hinto Hari. Terima kasih Bu Zuhaima. Apa yang disampaikan tadi itu memang seharusnya kita lakukan ya, dengan mengajak anak untuk meyakini identitas, kemudian memberikan penghargaan dan sebagainya. Tapi kadang saya itu gak bisa nahan nafsu. Gak bisa nahan nafsu. Jadi kalau ada anak terus maunya itu nomos langsung marah, langsung jebret. Jadi mungkin
mungkin ada trik atau harus puasa atau harus melihat seperti itu. Terima kasih. Monggo pertanyaan yang kedua. Monggo silakan. Yang ingin menyampaikan pertanyaan ada Bapak Ibu. Oh ada Bapak. Ya, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan kurang tek. Saya mau diulang lagi tentang posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol pakai guru tadi. Mohon diulangi poin-poinnya. Saya tertarik. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Toha dan Bapak Agung Sugi Harta. Selanjutnya kami persilakan Dengan posisi kontrol ini tadi ya, dia harus ditayangkan karena terlalu cepat ya. Ya, ini ya Pak ya, posisi kontrol. Baik. dari Pak Mohon dijawab dari Pak Toha dulu atau Pak Agung. Terima kasih Pak Toha. Kalau dari Pak Agung minta ditayangkan, sudah saya tayangkan ini ya Pak Agung ya. Nanti kalau Pak Agung mau file ini boleh kita bagikan ya. Nah, tapi posisi yang terbaik manajer yang dilakukan seorang manajer ini. Monggo Bapak, nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak supaya kita bisa lebih memahami lagi. Memang kayaknya kalau waktu seperti ini kita kepengennya buru-buru ya Pak ya. Tapi semoga ininya bermanfaat buat semua. Baik, yang butuh penjelasan lebih panjang adalah pertanyaan dari Pak Toha. Amalan apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menghadapi anak-anak ketika kita emosi? Baik Bapak, yang pertama adalah istighfar 3 kali. Oke, mohon perhatiannya Ibu Bapak semua karena inilah yang penting dari awal sampai akhir yang disampaikan adalah satu, Pak Bapak Kepala Sekolah. Di sekolah kita harus kita hidupkan lagi yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi apa yang menjadi kesepakatan kita itulah yang akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti di dalam kelas misalnya untuk piket sudah diatur sedemikian rupa dalam kalimat-kalimat yang kelas kita harus selalu bersih. Semua bertanggung jawab untuk membersihkan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebetulnya kita sudah punya mulai ISO tahun 2017 ya Bapak ya. Kita ISO bersama, kita punya SMP 2 apa Pak Bu? Berapa ya? Saya lupa. Waktu kita ISO sama-sama berkualitas atau berapa itu ya? Yang kita pasang di tangga kita. Nah, itu loh Pak. Jadi sekolah kita ini sudah mulai kehilangan keyakinan diri yang harusnya kita sepakati bersama-sama, kita buat sama-sama, yang keyakinan itu nanti akan diwujudkan dalam budaya-budaya yang dilakukan di sekolah setiap saat. Jadi seperti itu Kak Toha. Ketika keyakinannya sudah disosialisasikan kepada anak-anak dan dibuat bersama anak-anak kita berbicara dalam sekup kelas dulu supaya nanti sekup sekolah bisa diatur lebih jauh. Nah, di kelas misalnya kita berkeyakinan harus berprestasi dalam akademik. Nah, itu misalnya. Jadi nanti satu sama lain bisa membantu. Kita harus akademiknya bagus loh. Nanti anak-anak sadar. Tapi kita minta mereka untuk membuat keyakinan itu bersama-sama. Jadi ketika keyakinan yang bagus, yang diambil dari nilai-nilai kebajikan yang bagus, nanti akan diterapkan dalam budaya-budaya sekolah yang bagus, yang tujuannya bagus dan dipantau oleh guru secara bagus. Seperti itu Pak Toha. Terima kasih banyak. Cukup Bapak? Baik Pak Agung, sudah Pak Toha. Adakah Bapak Ibu kami masih persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sampun, Pak Sampun, sepertinya sudah paham semuanya Ibu Suaimah.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berarti semua rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini berjalan lancar dan tiba kita di acara kesimpulan. Nah, kepada yang terhormat Ibu Rizky Alfi Rahmawati kami persilahkan. Simpulan pada kegiatan diseminasi materi budaya positif dalam kurikulum merdeka yang disampaikan oleh Bu Suwaima SPD. Yang pertama, budaya disiplin positif ini memiliki jenis. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Nah, oleh karena itu dari pertanyaan yang disampaikan disimpulkan bahwa di sekolah kita harus menghidupkan lagi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dibuat oleh warga sekolah sehingga menjadi budaya sekolah yang baik dan dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada hari ini. Demikianlah Bapak Ibu serangkaian acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 6 Ibu Suwaima. Dengan ini telah selesai, sehingga mari kita bersama-sama menutup acara kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Iya, Bapak Ibu, tadi juga ada selembar refleksi bagi Bapak Ibu yang belum, ini masih ada di depan. Kami minta tolong kiranya Bapak Ibu menulis refleksi, kemudian nanti akan segera dikumpulkan. Ya, baik Bapak Ibu, kami selaku MC sekaligus moderator pada kegiatan sore hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan baik dari sikap, perilaku maupun tutur kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Suyatun, apakah akan ada briefing? Langsung doa Bapak Ibu, kita monggo kami serahkan kepada Bapak Suyatun. Doa bersama. Surprise-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk informasi terkait dengan penilaian akhir semester Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 12 menit, maka jadi kalau disampaikan besok mohon tribun Pak Tos. Kita sampaikan besok saja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu segera bisa menyiapkan diri perangkat jadwalnya. Untuk itu marilah Bapak Ibu, tugas kita pada siang hari ini, pada hari ini kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini bermanfaat untuk anak-anak, bermanfaat untuk kita semuanya, dan menjadi amal ibadah kita Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sugeng Guntur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo senyum yang full guru, banggalah dengan profesimu, menuntun siswamu dengan selalu memberi ilmu. Ayo senyum yang full guru,
mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang diberikan oleh Ibu Suaimah MPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMP Negeri 2 Madiun. Ada hal baru yang bisa saya dapatkan, terutama berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan disiplin pada peserta didik. Selama ini saya hanya mengenal cara mendisiplinkan peserta didik dengan hukuman. Tetapi ternyata ada beberapa cara yang digunakan untuk mendisiplinkan peserta didik. Yang pertama hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Dan yang paling baik adalah restitusi karena itu bersifat humanis. Dalam restitusi itu peserta didik dapat menyadari akan kesalahannya, kemudian juga bisa bertanggung jawab atas kesalahannya itu, serta dapat mencari solusi agar ke depan lebih baik. Dan dalam restitusi ini dua arah antara peserta didik dan guru bisa berdiskusi untuk menentukan hal-hal yang baik ke depannya. Semoga dengan hasil dari diseminasi ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam tugas-tugas kami dalam membimbing dan mendampingi peserta didik. Selamat untuk Bu Suaimah, selamat untuk SMP Negeri 2 Madiun. Terima kasih. Menuntun siswamu dengan selalu memberi ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyatmun, SPD, Kepala SMP Negeri 2 Madiun. Kami memberikan pernyataan bahwa di SMP Negeri 2 Madiun memiliki seorang calon guru penggerak atas nama Ibu Suaimah MPD. Ibu Suaimah MPD adalah merupakan calon guru penggerak angkatan yang ke-6. Beliau sangat pantas sekali untuk masuk menjadi jajaran guru penggerak karena beliau memiliki sikap yang bekerja keras, inovatif, selalu belajar demi kemajuan pendidikan pada umumnya. Untuk itu kami sangat bangga memiliki seorang calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Madiun. Tentu keberadaan guru penggerak di sekolah kami SMP Negeri 2 Madiun ini sangat penting sekali, karena melalui guru penggerak inilah akan bisa menjadi motor yang membawa kemajuan sekolah untuk mengikuti perkembangan pendidikan yang cepat seperti sekarang ini. Untuk itulah maka dukungan kami berikan dan dukungan dari semua Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan atau semua warga sekolah ini kami berikan kepada beliau Ibu Suaimah. Harapan kami ke depan dengan adanya guru penggerak di SMP Negeri 2 Madiun ini bisa mengimbaskan segala apa yang diperoleh, baik ilmu pengetahuan, keterampilan yang dilaksanakan dalam pelatihan-pelatihan guru penggerak ini bisa terimbas kepada semua warga sekolah, sehingga sekolah SMP Negeri 2 Madiun bisa mengikuti perkembangan pendidikan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. SMP Negeri 2 Madiun, SMP Pertahanan, 2 SMP ku nomor 1 prestasiku. Yes. Tanam budi pekerti, cetak peradaban bergengsi.